Halo Miguel, selamat pagi. Halo Pak. Ya, apa kabarnya? Puji Tuhan baik Pak. Puji Tuhan baik. Oke. Eh Kemarin kan Bruder kan sudah menjelaskan. Ingat nggak materi kita minggu lalu Eh, tentang sakramen Imam, ya, Imamat. sakramen imamat benar. Setelah kita sudah belajar mengenai sakramen imamat, Ya. terus kita sudah ujian, maksudnya sudah melakukan tes bersama. Cuman Bruder melihat bahwa nilai Miguel di bawah, maksudnya dibanding teman-temannya Miguel mengalami kesulitan. Apakah Miguel mengalami kesulitan di dalam materi ini? Kesulitan menghafal Pak. Kesulitan menghafal ya. Selain itu memang mungkin eh, bahasa-bahasa yang disampaikan mungkin agak sulit mungkin ya Miguel. Iya, lumayan berat dan tidak bisa selalu nyampe ke otak Pak secara bahasanya. Oke. Ya, jadi di sini Bruder ingin melihat dan juga kita belajar bersama lagi ya, Miguel. Baik. Kita belajar bersama lagi tentang sakramen imamat. Nanti kalau Miguel belum ada yang mengerti atau masih sulit untuk memahami materi, nanti bisa ditanya ya Miguel ya. Baik. Jadi sakramen imamat ya seperti yang sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa di dalam sakramen imamat itu ada 3 tabisan. Ingat tabisan apa? Tabisan Episkopat, apostola, presbiterat, dan ada tabisan diakonat. Nah, tabisan episkopat itu adalah tabisan tertinggi. Istilahnya kalau di dalam klerikal gereja atau tingkatan di dalam gereja, itu tabisan episkopat itu adalah tabisan para uskup. Nah, Miguel tinggal di mana? Aku tinggal Di Jakarta. Iya. Miguel tinggal di Jakarta. Asalnya dari Jakarta ya. Iya. Ya, di tempat Miguel berarti Miguel masuk di Keuskupan Agung Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta. Nah, di Keuskupan Agung Jakarta Miguel punya uskup agung. Nah, uskup agung itu ditabis dengan sebutan namanya tabisan episkopat. Jadi itu tabisan para uskup, tabisan untuk uskup. Nah, yang kedua itu tabisan presbiterat. Presbiterat itu tabisan yang diberikan untuk imam. Nah, jadi untuk imam. Jadi Miguel tinggal di paroki Keluarga Kudus. Iya. Imamnya imam apa? Imam Projo. Projo. Oh, Projo. Jadi ya, imam diosesan kan? Iya, betul. Nah, jadi dalam tabisan yang diterima oleh para imam yang disampaikan yang Bruder sampaikan minggu lalu, bahwa ada tabisan presbiterat. Jadi tabisan ini yang diberikan untuk imam yang ada di paroki Miguel, imam yang ada di paroki teman-teman yang lain, itu romo-romo yang Miguel temui, itu mereka diberikan tabisan presbiterat. Nah, yang ketiga itu tabisan paling istilahnya paling bukan paling bawah tapi paling tabisan tingkatan ketiga. Itu namanya tabisan diakonat. Jadi tabisan diakon, Miguel tahu diakon nggak? Tahu. Diakon itu apa? Sesudah frater. Sesudah frater itu biasanya kan mereka ada lulusan dalam pendidikan gitu ya. Iya. Nah, itu akan sebelum menjadi imam harus menjadi diakon kan dulu kan? Iya. Nah, sebelum menjadi imam dan menjadi diakon itu mereka sudah ditabiskan, namanya tabisan diakon atau tabisan diakonat. Jadi tugas diakon itu yang akan melayani atau membantu imam-imamnya. Jadi kayak gitu. Terus tadi kan Miguel sudah bilang ya, di parokinya Miguel ada seorang imam Projo, itu imam diosesan. Terus Miguel kenal nggak dengan imam-imam lain yang punya tarekat? Tahu tarekat nggak? Enggak. Oh, ini kayak gimana ya? Punya ciri khas religius sendiri. Misalnya
Miguel pernah dengar romo-romo MSF atau romo-romo SPD atau romo-romo CSSR, pernah dengar itu? Pernah. Ah. Aku pernah lihat di media Media sosial. sosial. Itu Romo OSC. OSC benar, ya itu. Nah kayak gitu. Jadi Oh. kita melihat ada perbedaan, bukan perbedaan tapi ada ciri khas yang terlihat dari romo-romo diosesan, yaitu yang sering disebut projo, dengan romo-romo yang bertarekat atau romo-romo yang punya tarekat religius. Nah, di situ terlihat bahwa kalau romo diosesan itu tidak mengucapkan kaul, tapi ada kalau romo-romo satu ordo atau kongregasi itu mengucapkan kaul. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau belum? Aku mau nanya, apa sih kaul itu? Kalau kita melanggar kaul itu apa ya sanksinya? Oh, kaul, ya benar. Kaul itu adalah janji yang diucapkan oleh para religius. Biasanya ada 3 kaul atau 3 janji yang diucapkan oleh imam maupun kaum religius yang lainnya, itu kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian. Nah, kalau kaul ketaatan itu menyangkut dengan bagaimana kita taat pada pemimpin, bagaimana kita taat pada kehendak Allah. Jadi itu kaul ketaatan yang harus diucapkan oleh religius. Terus kaul kemiskinan biasanya imam-imam atau orang-orang yang hidup religius itu ini kan hidupnya sederhana ya. Nah, hidupnya sederhana, terus tidak menampakkan kemewahan karena mereka tidak istilahnya mengincar harta duniawi. Jadi inilah yang diucapkan mengenai kaul kemiskinan. Dan terus ada kaul kemurnian selibat, artinya mereka murni dari segala motivasi maupun murni dalam segala hal. Jadi ada 3, apalagi apa yang pertama tadi? Ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Ya benar, ada ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Nah, tadi Miguel bertanya, kalau kaul-kaul ini dilanggar apakah ada sanksi, Bruder? Ya, sanksi itu diberikan kalau secara administrasi atau secara bisa diberikan oleh kongregasi yang terkait. Tapi kalau secara spiritual itu langsung antara si pelanggar ini dengan Tuhan sendiri. Bagaimana kaul-kaul ini kan atau janji ini yang diucapkan antara dia dengan Tuhan, gitu kan? Jadi sama kayak kalau kita nanti misalnya Miguel ingin menikah, seperti apa? Ada janji yang diucapkan antara Miguel dengan calon istri, dan akhirnya itu disaksikan oleh seluruh umat yang hadir di hadapan Allah. Nah, kalau melanggar apa ya sanksinya dosa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini mengerti ya Miguel ya? Mengerti. Oke. Nah, terus itu ada tugas-tugas pokok yang diambil oleh imam juga. Itu tugas Kristus yang diambil oleh para imam sebagai perwalian atau perwakilan Kristus di dunia ini. Jadi ada tiga tugas Kristus kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan, Miguel? Saya mau nanya, apa tugas Kristus yang diambil oleh imamnya? Oh iya, tugas Kristus yang diambil oleh imam artinya tugas imam juga sebagai perwakilan atau representasi dari Kristus yang ada di dunia ini, bahwa imam itu harus bisa memimpin, yaitu sebagai raja. Imam juga harus bisa mengajar sebagai nabi, dan imam itu menguduskan, yaitu sebagai imam sendiri. Jadi kalau kita perhatikan, kalau Miguel perhatikan romo-romo yang pernah Miguel ketemui, terus pastor-pastor di tempat Miguel berada di paroki, itu mereka memimpin paroki, memimpin umat-umatnya kan? Iya. Memimpin Miguel, memimpin
keluarga Miguel, umat-umat yang ada di paroki. Terus juga dia mengajarnya dengan apa ya, memberikan homili. Terus ketika ada umat yang datang berkeluh kesah atau membutuhkan bimbingan dan sebagainya, dia akan menjadi seperti nabi, mengajar dengan ajaran-ajaran yang tentunya itu berasal dari ajaran Kristus sendiri. Terus menguduskannya dengan cara apa? Yaitu ya memberikan sakramen-sakramen, ada 7 sakramen yang ada. Jadi seperti itu, ada sebagai raja yaitu memimpin, sebagai nabi yaitu dia mengajar, dan sebagai imam yaitu menguduskan. Bisa diulangi? Yang pertama sebagai Saya lupa Der. Oh ya, sebagai raja Raja. yaitu dia memimpin. Yang kedua sebagai mengajar sebagai nabi. Dan ketiga menguduskan kan sebagai imam. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi materi tentang sakramen imamat kita memang dari sekitar situ. Jadi bagaimana imam itu ditabiskan, terus bagaimana cara mereka ditabiskan dan lain sebagainya, itu yang menjadi penting dalam pembahasan mengenai sakramen imamat. Terus Miguel punya cita-cita nggak bagaimana Miguel mau menjadi imam? Enggak ada. Oh, enggak ada ketertarikan mau jadi imam dan lain sebagainya. Belum ada panggilan dari hati. Oh, belum ada panggilan. Nanti mungkin suatu saat dapat panggilan ya. Baik Der. Mungkin bisa menjadi Seorang imam atau awam, itu sama-sama baik. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Tuhan dalam segala panggilan kita. Jadi kalau sekedar informasi, kalau Miguel atau siapapun yang ingin menjadi imam tuh ada syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu dia sudah menerima sakramen inisiasi. Kita sudah pernah belajar sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu apa aja? Sakramen tobat, Ekaristi, baptis. Nah, jadi ada sakramen inisiasi ini sudah mereka ikuti, atau sakramen Ekaristi, Krisma dan sebagainya kan. Nah, terus belum dan tidak beristri seumur hidup. Jadi imam-imam itu atau kaum religius itu, baik suster, bruder, frater, imam itu tidak menikah seumur hidup mereka. Terutama kalau kita membahas sakramen imamat, dia tidak menikah, imam itu tidak menikah, tidak beristri seumur hidup. Kenapa dia tidak menikah? Karena mengikuti pedoman Yesus Kristus. Benar sekali. Jadi mengikuti Yesus Kristus selama ia hidup, selama ia mengajar, selama ia menjadi Tuhan, selama masih hidup, dia tidak beristri. Jadi kita mengikuti Yesus Kristus. Terus memiliki motivasi yang kuat menjadi imam. Jadi menjadi imam itu harus punya motivasi yang kuat. Tujuannya menjadi imam itu apa dan apa harus kuat. Terus menyelesaikan pendidikan khusus di seminari. Kalau lulusan SMP, kalau mau masuk SMA itu ada nama seminari menengah. Setelah seminari menengah itu bisa masuk dalam postulan atau bisa masuk dalam pranovisiat, habis itu novisiat, habis itu masuk seminari tinggi, gitu ya. Terus tentunya secara sehat secara jasmani dan rohani. Jadi harus menjadi seorang imam harus sehat, karena ketika ia membimbing umat-umatnya, kalau berada di paroki dia harus tetap sehat supaya bisa melayani umatnya dengan baik, gitu. Jadi sampai sini paham ya Miguel bagaimana proses kita mengenai sakramen imamat? Paham. Oke. Jadi kalau ada apa-apa, kalau Miguel masih merasa kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, Miguel bisa temui bruder, bisa langsung bertanya. Jangan malu ketika di kelas, jangan malu untuk bertanya. Mungkin Miguel merasa minder dan lain sebagainya, tapi bruder yakin Miguel bisa mampu memahami dan juga belajar bersama teman-teman yang lain. Terima kasih Miguel. Kita tutup pelajaran kita kali ini dengan doa, bruder yang bimbing doa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu terhadap pelajaran kami hari ini. Berkatilah Miguel selalu dalam proses belajarnya dan pendidikannya, sehingga ia mampu menjadi
generasi gereja dan generasi penerus bangsa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Miguel. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Baik, Der. Ya, terima Makasih, Der. kasih. Sama-sama.